siapa di sini dan dari universitas mana? Saya dengan Melani dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke Kak, jadi di sini kita mau tanya-tanya nih, kira-kira ada program unggulan apa aja dari universitas ini? Oke, kalau biasanya di bidang sains ini kita punya fakultas kedokteran, kita ada jurusan teknologi pangan juga, ada teknik kimia, sama kita biasanya juga ada farmasi nih kalau di bidang sains. Kalau di bidang IPS nih, anak-anak IPS nih biasanya sukanya masuk di bisnis, psikologi, ilmu komunikasi. Oh oke nih, baik banget ya Kak. Banyak banget. Kira-kira untuk lokasi universitas ini ada di mana Kak? Kita ada di kota Surabaya, tapi kita juga ada satu di luar kota, yaitu di kota Madiun. Oh oke, jadi ada dua ya Kak? Ada dua. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kriteria apa aja yang dibutuhin untuk masuk ke universitas ini? Oke, karena kita sudah MOU gitu ya, kerjasama dengan SMA Regina Pacis Solo, maka kita tidak perlu jalur tes lagi nih. Wah, habis gitu kita udah tahun ini juga spesial gitu ya, kita udah free formulir. Wah, dan kriteria yang dibutuhkan cuma nilai raport aja kalau di kami. Jadi nilai raport kelas 11 kebetulan semester ganjil aja. Jadi rata-rata semua mata pelajaran kita total. Nanti totalnya semakin bagus, dapat fasilitas potongan yang semakin bagus juga, semakin besar juga gitu. Oke, thank you ya Kak. Hai guys, sekarang aku udah pindah lagi nih boothnya. Sekarang ini aku udah di stand mana ya Kak? Kita di stand Western Sydney University gabungan sama IS Education. Oke, sekarang aku sama kakak siapa ini? Aldi. Oke, Kak Aldi, aku mau tanya seputar kira-kira kalau di sini itu major atau fakultas yang paling banyak diminati itu apa ya? Kalau kita sih ada dua ya, kita di bidang bisnis sama bidang IT. Itu paling populer sih buat kampus kita. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya aku atau teman-teman yang nonton tertarik buat join, kita ketentuannya apa buat join, buat daftar? Oke, kita jadi cuma butuh dua aja ya. Kita dari nilai raport kalian sama dari nilai IELTS satu tes bahasa Inggris. Pakai IELTS berarti ya? Iya, IELTS minimal 6,5, kalau dari nilai raport minimal 80-an aja. Oke, nah kira-kira ini di booth nomor berapa ya Kak ini? Kita 49. 49, posisinya dekat sama pintu, pintu apa namanya ini, tangga. Nah, di arah kiri ya guys. Nah, kira-kira kakak punya nggak ajakan-ajakan kayak, ayo join di sini gitu? Ayo join, soalnya gampang banget masuknya. Terus bakal dibantu juga sama IS Education buat proses pendaftaran masuk ke dalam uni. Oke, jangan lupa ya guys, mampir di stand Western Sydney University. Dadah! Hai guys, sekarang aku pindah lagi di stand mana nih Kak? Kami dari Sanata Dharma, Yogyakarta. Sanata Dharma. Nah, sekarang aku lagi sama Kak siapa nih ya? Cherry, salam kenal. Halo Kak Cherry. Nah, aku mau tanya dikit-dikit ya, kira-kira di Sanata Dharma itu yang majornya paling banyak diminatin tuh apa ya? Oke, jadi kalau dulu nih, kita itu dulu IKIP keguruan ya, jadi memang banyak fakultas keguruan juga. Dan rata-rata sudah akreditasi internasional. Tapi selain itu kita juga ada prodi farmasi dan juga prodi psikologi. Ini salah dua lah prodi yang paling populer juga dan terfavorit di Sanata Dharma gitu. Oke, kira-kira kalau misalnya aku atau teman-teman tertarik nih buat join USD, berkas-berkas yang perlu kita siapin apa ya Kak? Oke, jadi kita ada 3 jalur ya teman-teman. Ada jalur tes, jalur rapot, dan jalur prestasi. Kalau untuk jalur tes ini, berkas yang perlu disiapin hanya berkas biodata, seperti ijazah, SKL, sesemacamnya. Tapi kalau untuk jalur rapot, nanti perlu menyiapkan nilai rapot kalian, nilai rapot kelas 11. Begitu juga dengan jalur prestasi, menggunakan rapot kelas 11, tapi juga ditambahkan dengan sertifikat kejuaraan, minimal kejuaraan tingkat provinsi. Seperti itu, Kak. Terus ini di booth nomor berapa ya Kak, biar semuanya bertahu nih? Kita di booth nomor 50 ya teman-teman. 50. Kakak punya nggak ajakan-ajakan kayak, ayo join di USD yuk? Silahkan join di Sanata Dharma, kita menunggumu di Cerdas Humanis. Makasih ya Kak. Sama-sama. Dadah Kak. Dengan siapa di sini? Ya, saya Claudia. Ya, ini dari instansi mana Kak? Saya dari Curtin University, Singapura dan Perth Campus. Oke, ini kira-kira di Curtin nih, apa sih Kak program unggulannya? Oke, program unggulan kami itu ada di engineering. Kita ranking 1 se-Australia, terutama untuk mining, dan 5 di dunia. Namun yang lain itu favorit juga engineering, bisnis, IT, communication design gitu. Ini Curtin ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Tahun 1967. Udah lama ya Kak? Iya. Ini
ada nggak kriteria buat masuk ke Curtin University, Kak? Oke, untuk masuk, untuk apply itu kita gratis, baik yang di Singapura maupun Australia campus. Syaratnya nanti kumpulin pasport aja sama rapot kelas 10-11. Itu udah bisa apply dulu, dapat offer letter. Dan nanti untuk rapot kelas 12 kalian, itu bisa nyusul. IELTS juga bisa nyusul, gitu. Oke, makasih Kak buat waktunya. Halo guys, tadi kita udah muter banyak banget. Dan sekarang kita ada di stand mana nih Kak? Oke, saya dari perwakilan dari Monash University Australia Campus. Oke, ini bersama dengan kakak siapa ya? Saya dengan Stefanus. Oke, Kak, aku mau tanya sedikit, kira-kira kalau di Monash, program atau major yang paling banyak diminati atau unggul tuh apa ya? Banyak ya, karena kan Monash sendiri ini juga salah satu favorite destination untuk anak-anak Indonesia. Kita tiap tahunnya ada 500-600 anak Indonesia yang berangkat belajar di Monash. Dan dari Indonesia, mostly yang paling favorite business, IT, engineering, ada farmasi juga karena farmasinya kita nomor 4 di dunia dan nomor 1 di Australia. Lalu yang banyak juga di bidang kesehatan dan guru. Jadi itu area-area yang banyak diambil atau di-apply dari student-student Indonesia. Oke, nah kalau misalnya teman-teman atau aku sendiri tertarik buat join di sini, yang perlu disiapin apa aja ya? Kita sebetulnya mengakui banyak sekali qualification termasuk national curriculum. Jadi kita fully recognize national curriculum. Jadi yang kita lihat hanya rata-rata total rapot kelas 12 dan English proficiency test seperti IELTS, TOEFL IBT atau Pearson test. Oke, kira-kira ini di booth nomor berapa ya Kak ya? Kita di boothnya nomor, saya kurang tahu berapa. Karena kali ini kita berangkat dengan yang arrange ini Alphalink. Alphalink adalah agent resmi kami yang bisa bantu students untuk pendaftaran, akomodasi dan visa. Jadi Alphalink ini base-nya ada juga, kantornya ada di kota Solo. Sebenarnya perwakilannya dia banyak sekali, termasuk tadi ada yang dari Singapura dan juga Monash University. Jadi kalau mau apply untuk uni-uni manapun bisa lewat Alphalink. Ya, langsung Alphalink gitu ya Kak ya? Oke. Alphalink Solo. Kira-kira Kakak ada nggak ajakan buat teman-teman biar join gitu? Oke. So aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk coba explore Australia, di mana Australia juga salah satu western country yang terdekat dari Indonesia, dan lebih tepatnya ke Monash University yang kita lokasinya ada di Melbourne. Monash sendiri merupakan member dari Group of 8 University atau kumpulan dari 8 uni terbesar yang ada di Australia dengan ranking 36 di dunia dan lokasinya di Melbourne. Oke. Ya. Dadah guys, terima kasih ya Kak. Hai guys, sekarang kita udah pindah lagi nih standnya. Kita sekarang ada di stand mana nih Kak? Di SIM, Singapore Institute of Management. Oke, kira-kira bentar, aku tanya dulu namanya dengan kakak siapa ini? Saya Wilson. Oke, Kak Wilson, aku mau tanya sedikit. Kira-kira kalau di sini itu major yang paling banyak diminati atau unggul, kira-kira apa ya? Kalau yang paling banyak diminati masih dalam segi bisnis atau IT ya. Kalau dari bisnis itself, atau mereka lebih ke arah accounting and finance. Tapi kalau dari IT biasanya orang ambil incer AI, big data atau cyber security. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang nonton atau aku sendiri mau minat buat join ya, ketentuannya apa aja nih? Kalau kita di syarat minimal ya ini bervariatif tergantung jurusan, tapi minimalnya kita terima di angka IELTS 5,5, atau kalau kita pakai TOEFL IBT itu 59, kalau Duolingo 90. Lalu dokumen yang kedua adalah ijazah, lulus kelas 12 dari Ursulin, ijazah rata-rata di 70. Itu yang paling minimal bisa keterima di kita. Oke, berarti pakai IELTS juga ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini di stand nomor berapa ini Kak? 54. Oh ya, 54. Nah, teman-teman kalau mau datang langsung aja ke stand nomor 54 di mana ya? Menghadap ke arah sana. Pokoknya di sinilah ya guys ya gitu. Kakak ada nggak kayak ajakan-ajakan kayak ayo join sini gitu Kak? Ya, kalau join ke Singapura otomatis hidup Anda terjamin sehat, nggak obesitas karena jalan kaki kemana-mana, dan aman negaranya. Jadi please join, hemat biaya untuk pendidikan, dan kita negara yang aman. Langsung sehat gitu Kak ya? Iya. Oke. Thank you guys. Hai teman-teman, sekarang aku lagi di stand mana nih Kak? Di stand STMA Trisakti, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang ada di Jakarta. Oke, sekarang aku sama Kak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Kak Teguh. Oke, Kak Teguh aku boleh tanya-tanya dikit dong ya, boleh. Kira-kira di Trisakti itu yang paling major diminati apa ya? Oke, kalau di kampus kita, kebetulan khususnya di STMA Trisakti ya, kita tuh lebih ke manajemen asuransi sama aktuarianya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada temen-temen nih yang minat tertarik buat join, berkas-berkas yang kira-kira perlu disiapin apa ya?
Oke, sebenarnya sih berkas itu sama aja ya dengan kampus-kampus yang lain. Yang pastinya kalian tuh sudah lulus dari SMA, yaitu ijazah dan transkrip nilai gitu. Paling intinya ke situ, selebihnya ya kayak ada akte, ada KK, ada KTP, terus dan lain sebagainya sih. Yang terutama pastinya ini nilai rapot dari semester 1 sampai semester ke-6. Oke, ini di stand nomor berapa nih Kak? Biar orang-orang pada tahu nih. Oke, kita ada di stand nomor 55 ya. Jangan lupa kita paling pojok yang ada di atas panggung. Oke, ini pokoknya masuk langsung kelihatan guys gitu. Ada nggak Kak kayak ajakan-ajakan kayak ayo join gitu Kak? Oke, benar. Buat teman-teman, khususnya buat anak-anak dari Regina Pacis sendiri, ayo datang ke STM Trisakti. Karena gini, kita tuh banyak program yang keren. Pastinya kita ada yang namanya tuh yang paling keren adalah karena kebetulan di kampus kita punya program yang namanya internship, yang dimana kalian bisa kuliah sembari bekerja tanpa jadwalnya itu tanpa bentrok gitu loh. Jadi kita ada jadwal khusus di antara kapan kita waktunya magang sama kapan kita waktunya kuliah seperti itu. Oke, makasih ya Kak. Thank you guys, dadah. Hey guys, sekarang aku lagi di stand mana nih Kak? Ini di stand Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Oke, ini sama kakak siapa namanya? Kristi. Halo Kak Kristi, aku mau nanya sedikit tentang major-major yang kira-kira paling banyak diminati itu apa ya? Kalau biasanya sih di Universitas Dinamika Stikom Surabaya yang paling banyak diminati itu ada sistem informasi buat yang suka informatika, ada juga DKV buat teman-teman yang mungkin suka desain. Terus juga ada perfilman. Jadi 3 major ini biasanya yang paling banyak diminati. Oke. Nah, kira-kira Kak kalau misalnya aku mau atau teman-teman yang lain tertarik join di sini, kira-kira ya aku siapin apa aja ya? Yang pasti mental ya. Saya kan namanya juga kuliah, dari anak SMA mau kuliah kan harus mentalnya siap dulu. Terus kalau untuk pendaftaran biasanya kita cuma pakai nilai rapot kelas 10 sama kelas 11. Buat teman-teman yang mungkin ada sertifikat itu bisa jadi langsung dikonversikan untuk jadi uang gratis uang gedung sama gratis SPP sampai lulus gitu. Ini di booth nomor berapa nih Kak kalau boleh tahu? Ini di booth nomor berapa? 56. Ya. 56. Di panggung pas ya guys. Jadi betul. Tinggal naik panggung nanti cari yang merah-merah. Nah, itu merah-merah. Universitas Dinamika. Oke, kira-kira Kakak punya ini enggak? Kata-kata ajakan buat teman-teman nih. Ya, buat teman-teman Regina Pacis yang mau kuliah di Surabaya, boleh langsung ke Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Makasih ya Kak. Ya, makasih. Thank you guys. Hey guys, sekarang aku ada di stand mana nih Kak? Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, aku sama Kak siapa nih Kak? Aku sama Kak Iwan. Oke, halo Kak Iwan. Aku di sini mau tanya-tanya sedikit ya tentang UKSW. Nah, kira-kira major atau fakultas yang paling banyak diminati itu apa ya? Banyak banget dong. Apalagi kalau kita sekarang di UKSW itu kita punya 15 fakultas sama 64 jurusan. Bayangin coba sebanyak apa fakultasnya, sebanyak apa jurusannya kan. Major-major apa yang sekarang lagi diminatin kan banyak banget. Tapi kalau dari segi kualitas tuh sebenarnya kita karena akreditasnya udah unggul, makanya dari segi kualitas tuh sama rata sebenarnya kalau kita. Tapi kalau dari segi paling banyak minatnya, itu tuh kita nggak bisa pungkirin salah satu yang paling terbanyak karena sekarang kan digital makin menggila kan. Makanya salah satu Fakultas Teknologi Informasi itu menjadi salah satu fakultas yang paling meningkat di beberapa tahun terakhir. Kemudian juga ada karena anak-anak zaman sekarang kan senang bisnis ya. Kita nggak bisa pungkirin juga itu karena banyak bisnis bermunculan, makanya Fakultas Ekonomika dan Bisnis jadi salah satu wadah juga buat teman-teman di sana. Dan yang paling penting nih buat para anak-anak muda, anak-anak SMA yang sekarang tuh rata-rata kebanyakan mungkin mentalnya kurang kuat. Makanya psikologi itu jadi salah satu incaran juga buat mental health ya. Yes, itu banget. Jadi karena concern mereka kan ke sana. Jadinya paling banyak diminatin juga. Gitu. Kira-kira kalau aku tertarik mau join UKSW nih. Nah, berkas-berkas yang aku siapin harusnya apa aja, Kak? Gampang banget dong. Kalau untuk berkas, kalau kamu sekarang kelas 12, kamu bisa langsung daftar dari website. Itu cuma perlu rapot kelas 10, kelas 11 sama kartu keluarga aja. Langsung kamu bisa daftarin, kamu bisa langsung masuk UKSW dengan gampang. Tapi kalau misalkan nih kamu males ngurus-ngurus berkas ribet semua segala macem. Kalau kamu males, langsung datang aja ke acara-acara expo kayak gini, salah satunya di sini. Itu kamu bisa langsung daftar di tempat dengan harga biaya pendaftaran 50.000 aja. Itu kamu upload berkasnya langsung kita proses semuanya. Jadi nggak perlu kamu yang langsung akses di website, tapi kita yang bantu. Jadi kayak apa ya sebutannya? Jalur langitnya lah. Buat masuk UKSW. Ya, praktis juga ya. Oke. Kira-kira ini booth nomor berapa nih ya? 57 kalau 57. kita. 57 di depan panggung pas ya ini. Depan panggung pas langsung. Gitu. Nah, kira-kira Kakak punya ajakan nggak buat yang mau join nih? Oke, nah buat teman-teman yang kalau teman-teman mau cari tempat kuliah yang suasananya enak, yang lingkungannya juga nyaman, yang adem tentunya. Kalau di sini kan kayaknya lebih ke anget-anget ya di Solo kan.
Salatiga jadi salah satu opsi buat teman-teman masuk. Di sana ada kampus UKSW, kampus Indonesia Mini, yang dimana seluruh mahasiswanya juga berasal dari Sabang sampai Merauke. Itulah menjadi ciri khas kami di UKSW Salatiga. Oke, kita dadah dulu Kak ke penonton. Makasih guys. Hai guys, balik lagi sama vlognya TVcom. Kali ini aku udah ada di standnya mana nih Kak? Di Ubaya. Oke, sekarang aku lagi sama Kak siapa nih? Namanya? Iya. Nama saya Gerard. Oke, Kak Gerard. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, aku mau tanya sedikit. Kira-kira di Ubaya itu prodi atau major yang paling diminati itu di mana ya? Sebenarnya kita di Ubaya sendiri tuh semuanya variatif. Jadi kita ada 8 fakultas sama 1 politeknik. Jadi semuanya itu diminati tergantung dari minat mahasiswanya masing-masing gitu. Oke. Kalau kira-kira kriteria buat masuk atau berkas-berkas yang disiapkan apa aja ya Kak? Kalau misalnya dari SMA ini sendiri karena udah kerjasama nih sama Ubaya, berarti cukup nilai rapor kelas 10 dan kelas 11 aja. Jadi kalian bisa langsung masuk ke Ubaya gitu. Oke, teman-teman jangan lupa datang ke stand Ubaya. Ini di nomor berapa Kak ini nomornya? Nomor 58. 58 di panggung ya guys, jangan lupa. Makasih Kak. Baik, selamat pagi, dengan Kak siapa di sini? Aku dengan Yovan dari UNSW College. Ini UNSW ya Kak? Betul sekali. Kira-kira program unggulannya apa sih Kak? Program unggulannya di Business dan Engineering. Ini UNSW ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Berdiri sejak 1949. Ini kriterianya apa aja sih Kak? Kriterianya minta nilai rapot minimum 80 termasuk matematika, IELTS 6,5 dan bikin esai 500 kata. Oke, thank you Kak buat waktunya. Halo guys, sekarang kita ada di standnya mana nih Kak? Wusong University. Oke, ini sama kakak siapa nih? Hani. Oke, halo Kak Hani. Aku mau tanya sedikit-sedikit lah tentang major-major yang kira-kira paling banyak diminati atau unggul di Wusong itu apa ya? Oke, major kita yang paling banyak diminati itu ada beberapa sebenarnya. Pertama itu bisnis. Kita bisnis program kita udah terakreditasi AACSB, jadi top 5% di dunia. Lalu IT karena di Korea selalu diminati, yaitu AI and Big Data kita. Kulineri kita nomor 1 di Korea juga. Terus akhir-akhir ini untuk anak-anak perempuan, walaupun untuk anak-anak laki-laki nggak apa-apa, itu ada juga program yang namanya K-Beauty Design atau K-Pop Arts Management, itu juga sering diminati karena itu dalam bahasa Inggris. Oke. Kira-kira kalau aku atau teman-teman yang nonton ini tertarik buat daftar nih, nah itu ketentuannya apa aja nih? Ya paspor perlu, lalu perlu nilai rapor kamu kelas 10 sampai 12, lalu IELTS, kalau untuk program bahasa Inggris full itu perlunya IELTS atau TOEFL. Kalau untuk program yang bahasa Korea perlunya TOPIK. Itu aja. Terus nanti ada interview untuk setiap studennya. Kalau IELTS kira-kira ada minimal bandnya nggak ya Kak? IELTS minimal 6 on average, yes. Nah, ini di stand nomor berapa ini Kak kita Kak? Nomor berapa? 61 ya? Oh, 61. 61. Ya, kelihatan dari sini soalnya guys. Pertanyaan bagus. Iya. 61. 61. Pokoknya di panggung warna biru-biru pokoknya guys di Wusong ini. Betul. Oke, nah Kakak punya nggak ajakan-ajakan gitu kayak, ayo join di Wusong gitu? Well, kalau kamu interested untuk kuliah di Korea, kamu mau explore gimana hidup dan tinggal di Korea, mau nanya-nanya, silakan datang ke booth kita. Aku juga kebetulan alumni dari sana, jadi kalau kamu bertanya-tanya seputar hidup di sana, beasiswa dan lain-lain, semua kita punya, nanti aku explain ya. Terima kasih. Oke, thank you ya Kak. Terima kasih. Halo Kak, boleh dibantu dengan nama kakak siapa dan dari program mana? Oke, perkenalkan nama saya Michelle, saya dari perwakilan dari Central International Education atau CIE. Oke, boleh dibantu Kak untuk CIE ini program unggulannya apa ya Kak dari? Ya, jadi basically kita ini agent overseas yang membantu anak-anak untuk studi ke luar negeri, dan saat ini hari ini kami membawa perwakilan university juga, yaitu Taylor's University, salah satu uni di Malaysia, number one private university se-Asia Tenggara. Buat kalian-kalian yang udah kelas 12 yang mau daftar, mau tanya-tanya konsultasi terkait Taylor's atau uni yang lainnya, bisa datang ke booth Cie atau tanya Cie langsung, dan lokasi kami itu dekat banget dengan Ursulin, pas di seberangnya Ursulin kayak gitu. Boleh dibantu Kak untuk lokasi Taylor ini kira-kira di mana ya? Untuk Taylor sendiri lokasinya ada di Malaysia, tepatnya di Subang Jaya. Wah, oke Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kriteria untuk masuk Taylor ini kira-kira apa ya Kak? Nggak ada kriteria yang susah-susah banget, yang penting kalian udah kelas
12 ya. Terus nilai kalian ya udah meet requirements ya, kayak sekitar 7-6 ke atas sudah pasti masuk, nggak ada tes masuk juga. Jadi segera daftar. Kalau mau tanya-tanya konsultasi langsung datang aja ke CIE, ke lokasi kita, tepatnya di seberang Konsulin. Oke, makasih banyak ya Kak. Kita udah di stand kesekian nih pada hari ini. Nah, ini di stand apa nih Kak? Ini kita dari tim Pusat Bahasa Mandarin Jinmin Solo. Kita di sini menawarkan beberapa program, termasuk beasiswa untuk kuliah di China, terutama di Caixin University. Oke, ini aku sama kakak siapa ya? Saya panggilannya Lin Laoshi. Oke, Lin Laoshi ya. Oke. Yeah. Aku kalau boleh tanya-tanya sedikit ya Laoshi, kayak tentang major-major yang paling diminati dan unggulan tuh apa ini? Oke, untuk di Caixin University sendiri mereka mengandalkan untuk jurusan bisnis, kemudian desain, dan masih banyak lagi. Oke. Kalau berminat, daftar saja, ya. Oke, kalau misalnya aku atau teman-teman yang nonton nih tertarik buat join, nah, yang perlu kita siapin apa aja? Nah itu, untuk kuliah di China itu ada dua pilihan bahasa pengantar sih. Yang pertama itu bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah lihat nih kalian pede untuk menggunakan bahasa apa untuk pengantar di sana. Misalnya kalau ingin menggunakan bahasa Inggris, kalian persiapkan IELTS. Kalau untuk bahasa Mandarin, kalian bisa persiapkan untuk HSK. Nah, mumpung kalian masih SMA, mungkin kelas 10 atau kelas 11, kelas 12, segera persiapkan untuk sertifikasi bahasanya ya. Oke. Kalau buat minimal skor IELTS atau HSK itu ada di mana ya? Oke, untuk IELTS sendiri minimal 6.0 ya. Kalau untuk HSK, kebetulan di Caixin HSK sudah diterima. Tapi kalau kalian memiliki level yang lebih tinggi lagi, lebih oke lagi loh. Iya. Jadi nggak ada minimal itu apa? Batasnya HSK, HSK 4 minimal. Ya, kalau bisa lebih tinggi lagi. Iya, benar. Iya. Kira-kira ada nggak nih Kak ajakan-ajakan buat teman-teman kayak ayo join di sini gitu. Ayo. Satu, kuliah di China itu tidak semahal dibandingkan dengan negara lain. Jadi Laoshi memang kebetulan saat ini juga bisnis itu sedang dikuasai oleh negara China ya. Jadi memang Laoshi rekomendasikan kalian untuk bisa mempertimbangkan China sebagai pilihan kalian untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Kemudian di sana opsi beasiswanya juga banyak. Dan untuk bahasa kalian jangan takut. Di sana selain ada Mandarin juga bahasa Inggris. Jadi kalian lebih pede yang mana. Dan lulusan dari China itu peluang kerjanya lebih besar memang. Jadi karena skill bahasa Mandarin amat sangat dibutuhkan saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan China yang juga buka di cabang di Indonesia semakin banyak. Jadi kalian apabila memiliki skill bahasa Mandarin itu kalian peluang untuk bekerjanya lebih tinggi. Oke, terima kasih ya Laoshi udah boleh ditanya-tanyain sedikit. Oke. Terima kasih guys. Halo Kak, kira-kira dengan kakaknya siapa di sini dan dari universitas mana? Halo, nama saya Liliana. Saya hari ini mewakili dari University of Melbourne, University of Western Australia. Oke Kak, kira-kira di sini kita mau tanya nih. Kira-kira ada program unggulan apa aja yang ada di universitas ini? Oke. Semua jurusan ada di uni ini dan University of Western Australia adalah salah satu proof of age, salah satu universitas terbesar di Australia. Dan hari ini yang paling menarik adalah mengenai beasiswanya. Karena scholarship-nya itu kalau nilai rata-rata kalian 94 itu bisa mendapatkan 12.000 per tahun. Sampai di cover selama durasi maksimal 4 tahun. Oke, besar banget ya Kak. Oke, next question. Kira-kira universitas ini lokasinya ada di mana, Kak? Lokasinya ada di Australia, di Perth ya. Jadi ini living cost-nya juga sangat-sangat affordable. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kriteria apa aja yang dibutuhin untuk masuk ke universitas ini? Oke. Persyaratannya cukup nilai rapot ya dari rata-rata kalian, kemudian paspor dan IELTS. Hanya itu. Oke, thank you ya Kak. Kak, dengan siapa di sini Kak? Oke, kenalin aku Aji. Kebetulan aku dari APU Malaysia, Asia Pacific University, asalnya dari Malaysia. Oke, kira-kira program unggulan di APU ini apa ya Kak? Oke, kalau di kita kuat banget di teknologinya, makanya banyak banget yang cari di cyber security, computer science, ataupun di bidang AI atau robotik juga. Gitu. Oke, APU ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Kita udah berdiri dari 1993 exactly-nya.
Cukup lama ya Kak? Iya, udah cukup lama. Gimana? Lalu untuk kriteria bisa masuk ke sini apa aja nih Kak yang perlu disiapin? Oke, jadi kalau untuk kriterianya cukup simpel. Yang penting teman-teman udah punya ijazah atau nilai raport, terus sama skor IELTS minimal 6,0. Udah cukup itu aja. Makasih Kak. Oh Kak, kira-kira kakaknya dengan siapa dan dari universitas mana? Aku Michelle dari University of Technology Sydney, college-nya. Oke, kira-kira kita mau tanya-tanya Kak, di sini ada program unggulan apa aja kira-kira yang ada di universitas ini? Kalau UTS College, kita program unggulan itu lebih ke IT, Computer Science, kemudian AI, bisnisnya juga oke, kemudian engineeringnya juga, terutama di electrical sama electronic engineering. Nah kalau misalnya bisnis, kita banyak warga lokal itu, student lokal itu yang suka ke bisnisnya kita nih. Karena kenapa? Karena kita praktikal dan mereka emang nyari buat career development-nya gitu. Oh, oke, kira-kira selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, lokasi dari universitas ini di mana ya? Kita di Sydney, di tengah kota Sydney. Oh, oke, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kriteria apa aja yang dibutuhin untuk masuk ke universitas ini? Kalau kriteria gampang banget sih, kayak cuma raport minimal 70 rata-ratanya untuk kelas 12-nya aja, kemudian IELTS-nya 6. Oke, thank you ya Kak. Kak, ini dengan Kak siapa di sini? Kezia, Vanessa. Ini dari instansi mana Kak? Otimo Internasional. Ini Otimo ini program unggulannya apa aja sih Kak? Ada D3 sama D3 eksklusif. Oke, ini berdiri sejak kapan Kak? 2014. Nah ini buat masuk Otimo nih kira-kira kriterianya apa aja sih Kak? Waduh, yang pertama adalah attitude nomor 1. Kedua, nomor 1, nomor 2 mental. Oke. Sudah itu saja. Itu saja. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Ini. Ayo ke Otimo. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, di sini aku lagi berada di stand. Kira-kira Bapak dengan nama siapa dan dari stand mana? Saya dari SMA Regina Pacis, nama saya Usep Dwi Santoso. Oke, kira-kira dari Regina Pacis ini apa Pak keunggulannya yang paling penting? Baik, dari keunggulan kami sekolah yang sudah berusia tahun ini mau 75 tahun besok. Nah, kami senantiasa mengedepankan pendidikan yang humanis dan berwawasan global. Yang di dalamnya ada muatan-muatan yang tentang bagaimana kita menghargai minat bakat siswa tersebut. Jadi, seperti saat ini, yang ini berdua, ini ada salah satu dari perwakilan TV komunitas yang wawancara tentang stand untuk pendaftaran, sistem pendaftaran siswa baru untuk SMA. Nah, komunitasnya ini namanya TV komunitas dan masih banyak komunitas yang lain untuk istilahnya mewadahi bakat dan minat anak-anak kami. Ada Regis Bisnis atau Rebus, ada UTech atau Ursulin Technology, ada Arteri, ada Regisco, Teater, ada Ursulin Investment Club, ini yang terbaru. Kemudian ada Keroncong Ijo, ada Serviam Solid, ada Literacis. Nah, semua itu kita buat supaya bisa mewadahi bakat dan minat siswa. Dari sisi teknologi ada, dari apa itu namanya wirausaha ada, investment ada, sampai dengan musik dan juga yang suka membaca buku ada literacis. Begitu. Wah, banyak banget ya Pak yang disediain. Nah, karena dari banyaknya itu kan pasti kita punya kriteria dong Pak untuk menerima. Kira-kira kriteria apa nih Pak dari SMA Regina Pacis? Oke, baik. Kriterianya nanti bisa diakses di website kami di SPMB. Nanti websitenya adalah pbdbwinayabakti.imsis.com. Nah, di situ sudah ada beberapa kriteria dan prasyaratnya untuk pendaftaran, yaitu nanti mencantumkan pas foto 3x4 dan juga fotokopi rapor untuk gelombang 1 ini pada tanggal 1 sampai dengan 7 November. Nah, itu syaratnya adalah fotokopi rapor SMP kelas 7 dan 8. Kemudian fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP kedua orang tua. Nah, ada salah satu yang menarik ini. Ada program beasiswa berdasarkan prestasi siswa. Itu ada kejuaraan perorangan, ada kejuaraan kelompok tim, ada prestasi akademik lulusan terbaik sekolah, dan juga ada peserta OSNP, yang itu yang sudah lolos Olimpiade Sains tingkat provinsi.
Nah, begitu. Dan juga kalau ada yang lulusan satu yayasan dengan kami, yaitu Yayasan Ursulin, SMP se-Indonesia, itu bisa gratis SPP 2 bulan. Nah, nanti lebih lengkapnya, pantau saja di website ppdbwinayabakti.imsis.com. Nanti ada di panduan, sudah ada beasiswa di situ. Makasih banyak ya Pak atas waktunya dan informasinya. Kira-kira Pagi dengan Pak siapa di sini? Saya Pak Edi Suryanto Ini dari instansi mana Pak? dari SMP Regina Pacis Surakarta. Oke, ini kira-kira di SMP Regina Pacis nih apa aja sih Pak program unggulannya? Oh, banyak sekali. Untuk kelas 7 itu ada tumbuh kembang remaja, ada pendidikan tumbuh kembang remaja, lalu ada kemah besar pramuka, nanti kemahnya ada di Prambanan, sekalian keliling explore untuk Prambanan. Untuk kelas 8 nanti ada retret, kemudian ada studi wisata, jadi olah rohani dan olah jasmani ada di kelas 8. Kemudian kelas 9 ada homestay. Nanti homestay-nya akan dimodifikasi berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini SMP Regina Pacis ini udah berdiri sejak kapan ya Pak? Sudah berdiri tahun 1958, jadi sudah 67 tahun. Ini kira-kira kriteria buat masuk ke SMP Regina Pacis itu apa sih Pak? Nah, mudah, yang penting syaratnya mudah sekali. Ada fotokopi rapot yang dilegalisir kelas 4 dan kelas 5. Berarti semester kelas 4 dan kelas 5. Lalu ada biodata, ya seperti biasa, biodata orang tua dan seterusnya. Makasih Pak buat waktunya. Oke, sama-sama, terima kasih. Halo Suster. Namanya Suster siapa? Saya Suster Evelyn. Oke. Suster dari Ordo mana Suster? Suster Evelyn dari Ordo Santa Ursula atau disingkat dengan OSU. Oke. Kira-kira kriteria untuk masuk ke Ordo ini itu apa Suster? Wah, bicara soal kriteria itu banyak kriterianya. Yang pertama jelasnya sudah Katolik, lalu sudah tamat SMA, lalu melalui beberapa tahap, misalnya aspiran, ya awalnya dulu simpatisan, aspiran, postulan, masa novisia 2 tahun, baru menjadi junior. Nah saat ini Suster Evelyn itu memasuki masa namanya masa juniorat. Nah itu. Masa junior atau apa Suster? Masa junior itu setelah kaul. 5 tahun setelah kaul itu di mana harus dibentuk lagi kepribadiannya supaya lebih matang lagi untuk mengatakannya pada kaul kekal nanti. Untuk ordonya sendiri udah berdiri sejak kapan Suster? Nah kalau Ordo Santa Ursula sudah berdiri pada tahun 1535. Sudah lama sekali. Oke, makasih Suster. Hai teman-teman, sekarang aku dari TVCom lagi mau mewawancari salah satu narasumber dari kelas inspirasi. Boleh perkenalan diri dulu dong? Ya, perkenalkan saya Dr. Arya Yatsantiko SPOG atau spesialis kandungan yang sekarang ini bertugas di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dan Klinik Adem Ayub Sukoharjo. Baik, sekarang aku udah sama Dr. Ari dan aku mau tanya sedikit nih Dok tentang kesan pesan selama bersekolah di SMA Regina Pacis itu apa aja sih yang seru-seru gitu? Kalau saya sekolah di sini seru banget ya karena teman-temannya banyak, rame, kemudian kelasnya juga banyak, tempat untuk olahraganya banyak sekali, ada basket, ada bola, semuanya, fasilitas dapat semua lah di sini. Kemudian perpustakaannya yang cukup besar, jadi kita mau baca, mau santai di sini oke banget. Kira-kira waktu dokter sekolah di sini yang pelajaran yang paling disenengin tiap ada pelajaran itu apa ya? Yang mungkin satu bahasa Jerman dulu, kemudian biologi memang saya suka dan matematika. Matematika ya Dok? Ya. Oh iya. Kira-kira kok dokter sampai memutuskan untuk berkarir di bidang dokter dan Objin itu kenapa ya? Banyak alasannya. Yang pertama mungkin dari silsilah keluarga, memang saya dari keluarga dokter, kemudian kakak dokter, kedua orang tua dokter, kemudian
saya juga suka kebetulan jadi untuk membantu atau ngobatin, bukan hanya untuk materi tapi kepuasan sendirilah waktu bisa membantu pasien berhasil sesuai dengan keinginan dan harapan mereka dan berbahagia gitu. Saya pun sendiri ikut senang juga. Jadi rasanya puas untuk bekerja sepenuh hati tapi mendapatkan imbalan yang cukup. Kira-kira Dok, kan udah berapa tahun lulus dari sini kira-kira? Saya sekolah masuk di tahun 97, jadi saya lulus di tahun 2000, jadi sudah 25 tahun. Kira-kira datang ke sini lagi as alumni gitu udah sukses gitu gimana Dok rasanya? Ya seneng banget sih ya, saya ketemu ibu guru-guru yang sebagian sih ya yang masih mengajar tapi sebagian udah pensiun juga, dan bisa berbagi informasi, berbagi apa ya suka duka ya, gimana sih untuk masa depan kita selama pendidikan. Waktu SMA kok dulu saya nggak pernah memikirkan masa depan kayak apa, tapi ini sekarang saya bisa berbagi supaya adik-adik di sini bisa mengerti dan bisa lebih tertata lah kira-kira masa depannya itu nanti mau jadi apa, rencananya apa, itu bisa lebih baik. Oke, untuk ini yang terakhir Dok, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi buat kita yang masih SMA ini? Kejarlah mimpimu, jangan hanya mimpi hanya sedikit saja, tapi setinggi langit. Nggak usah takut bermimpi, karena mimpi yang sangat tinggi itu bisa diraih walaupun sekarang kelihatannya tidak mungkin. Baik, terima kasih ya Dok udah punya kesempatan buat tanya-tanya. Sama-sama. Silakan. Sekarang aku lagi sama salah satu narasumber dari kelas inspirasi ini dengan Kak siapa? Samuel Devin. Oke, Kak Devin ya? Ya betul. Oke, Kak Devin ini kalau boleh tahu lulusan angkatan tahun berapa nih? 2016 lulus. Oh, 2016 lulus. Nah, kalau boleh tahu sekarang lagi kesibukannya apa ya, Kak? Aku sendiri fokus as a professional basketball player. Nah, kira-kira setelah lulus tahun 2016, balik lagi ke sini sebagai alumni dan kasih inspirasi nih, kesan-pesannya gimana nih rasanya? Excited banget, terus senang bisa berbagi sama adik-adik, terus bisa menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat mereka juga semuanya. Kira-kira waktu sekolah di sini pelajaran yang paling disenengin apa, Kak? Pelajaran paling disenengin fisika. Oh, fisika. Fisika. Kenapa, Kak? Ya karena anaknya fisika banget. Oh, iya. Terus kalau misalnya boleh minta kata-kata motivasi buat teman-teman seangkatan aku dan seangkatan yang lain. Kata-kata motivasi, semangat aja buat adik-adik semuanya, karena di SMA ini waktu yang indah. Jangan lupa tetap have fun dan cari jati diri kalian selagi kalian masih SMA. Terima kasih ya Kak, udah boleh tanya-tanya sedikit-sedikit. Oke, baik Kak, selamat pagi. Ini dengan Kak siapa aja di sini? Aku Kak Aaron. Aku Dimas. Oke, ini kira-kira kesan-pesan Kakak nih tentang Edufair SMA Regina Pacis apa aja sih, Kak? Buat apa ya, Edufair ini cukup variasi sih. Soalnya kan kalau misalnya tuh lihat biasa Edufair tuh paling cuman kayak nyediain beberapa univ doang, tapi di sini tuh gak cuman univ dari abroad, tapi ada dari juga yang domestik tuh keren sih menurutku. Kakak? Aku setuju juga sih, soalnya kan dari awal naik aja tuh kayak udah langsung ditampilin banyak univ juga. Bukan dari abroad juga, bahkan dari dalam negeri juga banyak. Terus mereka juga banyak, ada IELTS juga tadi ya. Ada juga program bahasa juga. Menarik sih ya. Kasih Kak buat kesan-pesannya. Selamat pagi Pak. Bapak namanya siapa? Saya Bapak Ari Tarigan, orang tua dari Artiana Tegardia. Menurut Bapak bagaimana kesan-pesan Bapak di acara Edufair SMA Regina Pacis tahun ini Pak? Menurut Bapak ini event yang sangat hebat nih ya. Banyak sekali universitas yang bisa menyediakan informasi baik dalam dan luar negeri. Menurut Bapak anak-anak Regina Pacis ini sangat beruntung dengan dilaksanakan Edufair seperti ini sehingga dia dapat menggali harapan masa depannya kuliah di kampus yang mana. Ini luar biasa, hebat banget. Terima kasih Pak. Terima kasih.